Senjata mengerikan yang dibuat dengan teknik tempa lipat seperti pembuatan sebuah pusaka buntut mimi. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah senjata ya, biasanya juga pusaka ya, yang sangat langka ya, yang disebut buntut mimi. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman yang lain, siapa tahu informasi ini bisa berguna. Nah, kalau mendengar kata buntut mimi, kalau di dunia perkerisan, yang pertama mungkin itu adalah pengertian tentang ujung gonjo bagian belakang ya, terutama gonjo yang pakai geneng, baik itu yang buntut urang maupun yang nguceng mati ya. Tapi kalau yang pakai kanyut atau yang nekuk melengkung ke atas itu nggak ada buntut miminya. Itu yang pertama. Tapi yang akan saya bahas bukan yang itu ya. Yang akan saya bahas adalah sebuah pusaka ya. Jadi bentuknya ya kayak pedang ya kayak tombak. Tapi itu memiliki sisi kayak tajam atau lengernya itu 3 ya. Jadi persis seperti buntut mimi. Kenapa ini disebut buntut mimi kalau di Jawa ya? Jadi mimi itu kalau orang nyebutnya ikan mimi, tapi sebenarnya bukan ikan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, itu ekornya sangat tajam. Nah, bentuk dari senjata ini, pusaka ini, itu adalah seperti ekor mimi atau buntut mimi. Gitu loh. Dan sekilas banyak orang yang bilang ini cipiran ya. Kalau dengan cipiran beda ya. Kalau cipiran ya mirip, cuman lengernya itu ada 4. Ada 4. Kalau blembing itu 5 ya. Kalau yang cepir seperti buah kecepir ya, ada 4. Ada yang biasanya mirip juga dengan yang namanya cacing kanil yang lurus ya. Cuma kalau cacing kanil itu biasanya persegi kotak atau gilik kayak gitu ya. Kalau yang ini memang orang nyebutnya buntut mimi. Mungkin ada pertanyaan, buntut mimi itu biasanya untuk apa sih? Gitu. Dan biasanya ukurannya berapa? Nah, kalau untuk ukuran standar, itu memang dari beberapa yang pernah saya lihat dan yang memang sepuh ya, sepuh seperti ini ya. Kebetulan ini salah satu milik seorang kolektor dari Surabaya ya. Itu ukurannya rata-rata sekitar 40 cm. Karena ini memang senjata penusuk. Dan kalau saya tanyakan ke senior-senior, salah satunya adalah Empu Haryo ya. Itu sebenarnya rongkonya nggak seperti ini. Jadi landaiannya biasanya pakai landaian tombak. Jadi cara memakaiannya kayak tombak ya. Jadi ditusukkan ya, ditusukkan. Dengan rancang bangun yang seperti buntut mimi itu memang ya jelas darah yang keluar bisa banyak ya. Itu bisa dibilang cukup mematikan ya senjata ini ya. Tapi rata-rata itu malah dibuat dengan teknik tempa lipat dan memakai pamor. Jadi bisa kita bilang jadi senjata ini selain sebagai senjata itu juga sebagai pusaka ya, karena ini bisa dibilang salah satu tosan aji ya, karena memakai teknik tempa lipat dan bahan pamor kayak gitu. Jadi ada tujuan tertentu. Kalau yang kayak ini contohnya yang ini, jadi ini rongkonya memakai rongko tongkat ya, jadi nggak pakai landaian tombak kalau untuk yang ini ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya, jadi bagaimana sih senjata atau pusaka yang disebut buntut mimi ini? Ini mari kita simak sama-sama. Sebelum kita lihat detail bilahnya, ini adalah warongkonya, yaitu ada ukiran kepala Garuda ya. Nah, jadi ini tongkatnya. Jadi ini warongko dari senjata ini atau pusaka buntut mimi ini berbentuk tongkat ya, tongkat yang diukir kepala Garuda dan memang terlihat cukup cantik ya. Tapi kalau melihat dalamnya nanti mungkin berpikiran lain. Nah, ini adalah detail bilahnya ya. Jadi ini pamornya di bagian bawah. Nah, ini ada tiga lenger istilahnya ya. Ada 3 sisi lah, sisi yang agak kayak tajam gitu ya. Nah, bagian bagian bawahnya ini memang pamor ya, hampir full ya. Tapi yang dekat tengah ke ujung itu
hampir tidak ada pamornya dan terlihat banyak bajanya ya, dan itu warnanya terlihat belang. Itu artinya penyepuhannya tidak sekali ya, tidak menyeluruh ya, jadi beberapa kali. Ini ada ujungnya dulu mungkin sebagian, jadi intinya nggak dicepuh secara menyeluruh. Jadi ini memang rata-rata tombak itu untuk penyepuhannya seperti itu. Biasanya bagian yang belakang itu tidak terlalu disepuh, tidak keras, karena itu fungsinya untuk meredam ketika dilakukan penusukan. Nah kalau ini yang sudah diminyai ya, kalau diminyai, nah ini belangnya juga terlihat lebih jelas ya, lumayan jelas ya ini ya. Dan memang ya bagian tengah ke atas itu terlihat banyak bajanya, dan itu ada sebagian yang kropos ya, karena ini memang selain usianya sudah cukup tua, dan ini memang mungkin pernah digunakan sebagai senjata ya. Dan memang kalau teman-teman lihat strukturnya seperti ini bisa membayangkan ya, jadi kalau tubuh tertusuk itu darahnya pasti akan banyak yang keluar, makanya ini dianggap cukup mematikan. Nah ini rata-rata untuk buntut mimi seperti ini pamornya memang di bagian bawah gitu ya, cukup dalam pamornya jenis pamor mir yang bagian bawah itu. Nah mungkin itu saja ya informasi dari saya tentang senjata atau pusaka ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.